Judul firman Tuhan adalah berkat di balik penderitaan. Mari kita baca 2 ayat terlebih dahulu. Yang pertama di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ayat yang kedua di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tidak ada orang yang mau mendengar tentang penderitaan, tentang aniaya dan sebagainya. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita bahwa penderitaan, aniaya itu adalah bagian dari orang percaya. Saya rasa 2 ayat ini sangat jelas. Paulus memberitahu sidang jemaat di Asia Kecil. Paulus berpesan kepada Timotius. Dia berkata bahwa memang masuk surga itu tidak mudah. Tuhan juga berkata, bukan? Masuklah melalui pintu yang sempit, jalan yang sempit. Masuk kerajaan surga itu tidak mudah. Apalagi saudara-saudara, kalau kita mau melayani Tuhan, itu lebih tidak mudah lagi. Ada bagian penderitaan, aniaya, dan sebagainya yang harus kita jalani. Oleh sebab itu saudara, jangan kita kaget. Firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita. Namun saudara, ada satu hal yang prinsip yang perlu kita ketahui tentang penderitaan ini. Firman Tuhan juga berkata kepada kita bahwa penderitaan, aniaya, kesusahan, apapun yang kita alami tidak kebetulan. Kalau saya boleh katakan pakai istilah lain, itu semuanya by design. Allah yang sudah mendesain, Allah yang sudah merencanakan, Allah yang mengizinkan. Jelas Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa apapun juga, jangankan kepada anak-anak Tuhan, burung saja itu jatuh. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak mungkin. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Jadi tidak ada saudara, kejadian itu kebetulan, apes, sial, dan sebagainya. Tidak. Semua itu, ingat, adalah seizin Tuhan. Ayub dicobai oleh iblis. Lalu Tuhan tidak izinkan. Iblis juga gak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kalau itu seizin Tuhan, tentu Tuhan punya rencana yang indah kepada kita. Nanti kita akan lihat, namun sebelumnya kita lihat dulu macam-macam penderitaan. Tapi saya bagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah penderitaan secara jasmani, penderitaan secara daging, fisik. Penderitaan jasmani, itu termasuk di dalamnya adalah sakit penyakit tentunya, kelemahan-kelemahan fisik. Ya, saudara mengalami masalah dalam ekonomi. Kemudian apalagi? Kelaparan, penjara, aniaya, siksaan. Saudara bisa daftarkan sendiri. Penderitaan-penderitaan yang dialami secara fisik, materi. Dan tentu yang paling ultimate, yang paling top itu adalah mati syahid. Yang kedua adalah penderitaan secara jiwani, secara mental. Tapi penderitaan secara mentalnya tidak kelihatan justru. Secara jiwani, apa itu? Diolok, diejek, dihina. Ya, Tuhan alami kan semuanya itu. Difitnah, dijelekkan, dipojokkan,
dikhianati, dan banyak lagi macamnya yang membuat orang itu tertekan secara mental. Dan ini satu penderitaan, saudara. Memang tidak kelihatan. Jadi saudara-saudara banyak macam, saudara mungkin alami banyak hal ya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun kembali kepada apa yang saya katakan tadi, semua itu tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Amin, saudara. Roma 8 ayat 28 bagaimana bunyinya? Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Itu yang sebentar akan kita lihat. Kalau Tuhan izinkan, tentu Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan mau memberkati kita. Nah, sekarang kita akan lihat itu. Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh penderitaan-penderitaan. Ada 3 manfaat atau 3 berkat dari penderitaan. Pertama, saudara-saudara, penderitaan itu mendewasakan. Membuat kita matang, membuat kita dewasa, penuh. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dewasa penuh. Kita tidak lagi seperti anak-anak terus, tapi kita dibawa terus, didewasakan, dimatengkan oleh berbagai penderitaan ini. Coba kita baca ayat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita didewasakan itu salah satu yang penting, tentu ada banyak faktor, adalah lewat penderitaan. Orang yang tidak pernah melewati penderitaan, dia tentu terbatas apa yang dicapai. Firman Tuhan juga berkata, semua ujian, pencobaan itu untuk menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memberikan buah yang matang kepada kita. Kita menjadi orang Kristen yang matang. Kita menjadi hamba Tuhan yang matang. Ini tidak bisa tidak. Saudara mau menjadi anak Tuhan yang dewasa, yang matang, Tuhan akan izinkan ini, saudara-saudara. Kita kalau menghindari itu, ya proses itu tidak bisa berjalan. Satu ayat lagi, di dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau saudara baca dalam salinan bahasa Inggris, kata tahan uji itu dipakai kata karakter. Affliction menghasilkan endurance, menghasilkan karakter, dan baru menghasilkan pengharapan. Jadi memang saudara-saudara, kalau kita lihat dalam pelatihan prajurit itu benar-benar dilatih dengan berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Memang kasihan, tapi semuanya itu mendatangkan karakter, kedewasaan. Yusuf, Daud didewasakan dengan penderitaan. Benar-benar mereka diproses oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan, sampai mereka dewasa. Sebab itu salah satu mazmur, Daud berkata apa? Dalam Mazmur 19 ayat 71. Aku tertindas itu baik, supaya aku bisa belajar akan firman-Mu. Jadi ini yang pertama, saudara-saudara, yang Tuhan ingin capai dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita menjadi anak Tuhan yang dewasa. Tidak terus menjadi anak-anak. Tentu setiap orang tua ingin anaknya menjadi besar, dewasa, bukan? Yang kedua, apa manfaat atau berkat dari penderitaan? Yang kedua, firman Tuhan berkata, kita akan menerima penghiburan. Kita akan menerima penghiburan Allah. Tentu manusia juga bisa menghibur.
tapi terutama yang kita terima itu dari Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, penghiburan Tuhan itu sangat indah, sangat manis. Saya yakin saudara yang pernah alami itu, saudara akan tahu betapa indahnya penghiburan yang kita terima oleh pekerjaan Roh Kudus itu. Dan semua itu hanya bisa dialami oleh orang yang mengalami penderitaan, yang mengalami duka cita. Saya ibaratkan seperti anak sekolah. Yang bisa menikmati liburan itu hanya anak yang bersekolah, saudara-saudara. Betul ya? Yang tahu artinya liburan. Karena satu penghiburan ya, istirahat. Tapi anak yang tidak bersekolah dia tidak ngerti arti liburan. Karena tiap hari libur, saudara-saudara ya. Orang yang mengalami penderitaan, dia tahu itu manisnya penghiburan Allah. Amin. Betapa indah kalau Tuhan itu menghibur kita. Lewat pekerjaan Roh Kudus, hati kita dipenuhi dengan sukacita surgawi. Dan kita harus ingat bahwa penghiburan yang kita terima itu yang membuat kita bisa menghibur orang lain. Kita bisa menghibur orang lain karena kita pernah alami penghiburan Allah. Tapi sebelum kita alami penghiburan Allah, kita alami dulu duka cita. Dalam duka cita itu kita dikuatkan, dihiburkan. Dan di situ kita mampu untuk menghibur orang lain. Coba kita baca ayat ini ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Karena kita sudah alami, saudara. Jadi kita bisa menghibur. Kalau kita tidak alami, bagaimana kita bisa mengerti perasaan itu? Ketika orang berkeluh kesah kepada kita, saya begini. Kalau kita sudah alami, kita tahu, oh dia alami apa yang saya pernah alami. Dan di situ kita bisa men-share, membagikan penghiburan Allah. Haleluya. Betapa indah bukan? Kita bisa menjadi berkat. Ini kan kita menjadi berkat, saudara. Kita menghibur orang lain. Tapi ingat ada harganya. Kita dapat menghibur orang lain. Firman Tuhan berjanji bahwa seberapa banyak penderitaan yang kita alami, maka seberapa banyak pula penghiburan yang akan kita terima. Amin, saudara. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Sepadan. Tuhan tidak cuma mengizinkan kita alami penderitaan, tapi Tuhan akan menghibur kita sesuai dengan apa yang kita alami. Bahkan saya katakan lebih lagi. Ini yang membuat kita kuat dalam menghadapi penderitaan. Tuhan menyediakan penghiburan yang berlimpah-limpah. Tidak pernah kurang sedikit pun. Kita mengalami pekerjaan Roh penghibur itu, saudara. Katakan Roh Kudus itu Roh penghibur, comforter, penghibur. Bagaimana kita bisa mengalami itu? Pada saat kita mengalami penderitaan, duka cita, di situ Roh Kudus bekerja, memberi kekuatan yang baru. Menguatkan kita, menghibur kita dengan penghiburan yang berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, berkat yang ketiga adalah kita mendapat bagian dalam kemuliaan yang kekal. Kita baca ayat ini walaupun ini agak saya singkat karena ayatnya agak panjang. Dan jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan berkata bahwa penderitaan itu mengerjakan satu kemuliaan yang kekal. Bukan hidup yang kekal ya, hidup yang kekal kita terima karena kita percaya kepada Yesus. Karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi kemuliaan yang kekal, itu salah satunya dikerjakan lewat penderitaan. Makanya sampai ada satu ayat dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Musa ketika dia sudah dewasa, dia tahu memilih tinggal di istana Firaun, menikmati kemewahan, menikmati dunia yang luar biasa. Atau dia mau bersama-sama dengan umat Israel, menderita bersama-sama umat Israel yang sedang disiksa waktu itu. Dan dikatakan Musa, karena dia melihat kepada upah
Dan saya yakin bukan upah yang di dunia ini, tapi upah yang kekal. Maka dia memilih untuk bersama-sama dengan umat Tuhan. Nggak gampang itu. Kekal, saudara. Penderitaannya sementara, tapi kemuliaan yang dihasilkan adalah apa? Kekal. Nggak bisa dibandingkan. Yang sementara dengan yang kekal yang tidak terbatas ini, unlimited. Bagaimana bisa dibandingkan? Makanya itu Rasul Paulus berkata, coba kita baca 2 ayat ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat berikutnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita yang menjanjikan kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu Rasul Paulus kata tidak ada artinya ini. Memang kalau waktu di jalan itu berat, waktu saudara menjalani itu, setiap langkah itu dengan air mata. Seperti yang dikatakan pemazmur, berjalan maju dengan menangis. Setiap langkah itu dengan tangisan. Tetapi satu saat ketika kita menerima kemuliaan kekal, itu semua tidak ada artinya. Sebab itu mari kita mau terus maju terus. Dan sebagai bagian terakhir, saya akan berikan pesan-pesan bagaimana sikap kita sekarang dalam melewati. Cuma lewat saja ya, itu belum final, belum finish. Kita hanya melewati saja. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus tetap bersabar. Enggak ada lain cara, ya sabar. Menanti, sabar, panjang sabar. Yang kedua, saudara-saudara, berdoa. Mengapa harus berdoa? Kita perlu kekuatan, bukan? Siapa orang yang kuat? Tidak ada. Ada kalanya kita sudah lemah. Sepertinya kita sudah mau menyerah saja. Nah, kita perlu berdoa. Lewat doa itu kita mendapat kekuatan baru. Kita mendapat penghiburan dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah bersukacita. Dari 3B ya. Bersabar, berdoa, bersukacita. Jangan lupa saudara. Tetap bersukacita. Mengapa harus bersukacita? Karena sukacita itu sumber kekuatan. Haleluya. Tidak punya sukacita kita nggak bisa melewati hidup ini saudara. Sukacita. Jangan sampai sukacita itu hilang. Amin. Haleluya. Tetap bersukacita. Rasul Paulus di penjara dia tetap bersukacita. Dia difitnah tetap bersukacita. Dia dipojokkan dia tetap bersukacita. Itu Filipi. Sudah bangkitkan itu sukacita. Nah ini ayat penutup. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ini ayat yang luar biasa ini saudara ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.